ini ya Bu, ada di tenaga bantuan di tempat saya karena memang saya untuk minta bantuan ke teman-teman di tempat saya itu pertama ya memang agak sungkan karena mereka lebih senior dari saya. Yang kedua, mereka itu ya istilahnya ya maaf ya Bu, kayak kurang apa ya, kurang handal istilahnya dalam dalam mengoperasikan kamera untuk mengambil angle-angle yang istilahnya sesuai dengan angan-angan saya. Jadi saya sendiri agak agak kesulitan. Kemarin itu sempat minta bantuan salah satu teman memang yang masih seumuran saya, tapi itu pun ya beliaunya seperti kurang kurang apa ya istilahnya, kurang maksimal dan kurang antusias untuk membantu. Jadi saya sendiri kemarin itu istilahnya single fighter Bu di tempat saya. Saya berjuang sendiri, saya lakukan apapun sesuai permintaan tugas yang harus saya kirim. Lalu ya saya sudah istilahnya ya mengambil mengambil apa ya, mengambil bagiannya semua saya ambil sendiri karena memang saya istilahnya untuk teman sendiri yang di tempat saya memang memang istilahnya kurang bisa maksimal untuk membantu. Jadi memang saya kekurangan tenaga lah intinya. Lalu untuk teknisnya sendiri kebetulan anak-anak di kelas 4 di murid saya yang sekarang ini kan jumlahnya hanya 10 orang. Jadi untuk koordinasi kelas, untuk pengkondisian pembelajaran dan lain-lain saya lebih ringan daripada murid saya yang tahun kemarin 19 orang. Jadi untuk pembelajaran saya lebih ringan, tapi dengan karakter anak yang memang jujur saja pengenalannya masih masih dari tahap awal lagi karena memang ini murid baru. Berbeda dengan yang kemarin yang kebetulan memang 2 tahun berturut-turut saya pegang. Jadi ini saya masih istilahnya masih pengenalan karakter, masih melihat eee psikis anak dan lain-lain. Jadi saya memang harus ini ekstra hati-hati supaya anak ini supaya bisa menerima saya dengan tulus, menerima saya dengan senang, dan saya harus bisa istilahnya tantangan saya adalah mengkondisikan kelas supaya ceria, supaya hidup, seperti itu. Meskipun saya sendiri sebenarnya susah untuk ceria beberapa waktu terakhir ini, tapi saya harus tetap bisa berusaha untuk membuat suasana kelas menjadi kondusif dan menyenangkan. Kurang lebih seperti itu sih Bu, nggak ada problem-problem yang memang menurut saya yang kritis buat saya belum ada. Sebenarnya yang problemnya adalah ya ini perangkat perangkat saya memang kebetulan memang harus punya adik ini sepertinya memang ada beberapa yang kadang-kadang lag dan upload juga sinyal ini luar biasa. Ampun, saya minta ampun bener. Upload satu video aja sampai 1 hari, kan itu pun sempat gagal sudah padahal sudah di ujung udah 90% ngulang lagi dari awal akhirnya ya ya saya harus istilahnya harus berlapang dada menerima karena memang kondisinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Erna dan Bu Aini. Baik, terima kasih Pak Dodo. Satu sebelum saya mengomentari dari apa yang telah dipaparkan Pak Dodo, appreciate dengan semangatnya Pak Dodo dengan keadaan yang sekarang ini kami bersama di sini ya Pak Dodo, ini adalah keluarga yang insya Allah hanya bisa mendoakan tetapi juga memberikan semangat. Tetapi dalam artian ketika kita harus membantu dari sisi-sisi yang sifatnya praktis, misalkan tadi ada teman yang membantu tetapi kurang sepenuh hati. Nah, ini juga tidak bisa. Tapi tetap semangat ya Pak Dodo. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu Erna untuk kesabaran jenengan dan Bu Aini. Insya Allah teman-teman di sini juga luar biasa sabar kok Pak, sabar memberikan semangat. Bu. Justru beliau-beliaunya kemarin yang cerita sedikit ke saya untuk hal-hal yang dialami Pak Dodo, kami sangat paham dan tetap semangat Pak Dodo. Nah. Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, terkait dengan modul ajar Pak Dodo, karena tadi yang disampaikan di kelas Bapak itu kan masih pakai kurtilas, tetapi karena himbauan dari PPG kami itu ada kebijakan menerapkan terkait kurikulum merdeka ini, maka seyogyanya tetap
Pak Dodo nanti bisa memberikan ilmu nggih, paling tidak lulus dari PPG ini jangan patah semangat, jangan patang kendor untuk memberikan energi positif ke guru-guru yang lain untuk menerapkan kurma ini. Karena ada wacana, memang wacana, tetapi apapun itu kan kita sikapi dengan positif. Ada wacana pada tahun berikutnya ini semua sekolah itu harus sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka ini. Lah, esensi yang paling penting yang harus diangkat di sini apa? Sekali lagi Bapak Ibu jangan terfokus pada pengajaran materinya. Nah, di situ yang menjadi pembeda pada kurikulum sebelumnya, bahwa di Merdeka Belajar ini kan ada nilai karakter pelajar profil Pancasila yang itu dimasukkan ke dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Seperti, nah saya juga pesan tadi ke Bu Khorifah, kalau Pak Dodo di modul ajarnya itu yang diambil misalkan gotong royongnya, misal. Nah, bagaimana Bapak Dodo itu juga mengamati apakah siswa di sini betul-betul gotong royongnya terbangun atau tidak. Nah, itu yang ingin saya pesankan. Terus kemudian terkait modul ajarnya. Modul ajar di sini kan rangkaian ya Bapak Ibu. Cek-recek kembali mulai dari awal. Apakah tujuan pembelajaran atau TP yang sudah dibuat oleh Pak Dodo dan Bapak Ibu ini betul-betul sudah mencerminkan breakdownan dari CP-nya itu. Nah, jangan sampai artinya membuat sendiri, karena ada Pak, kemarin kita sudah memberikan penjelasan bersama-sama, tapi yang namanya orang itu penerimaannya kan berbeda-beda. Jadi beliaunya berasumsi bahwa CP itu bisa dibuat sendiri, terus kemudian tetapi tidak berpedoman pada aturan. Nah, sehingga apa? Nah, ketika kita cek kembali, TP-nya itu kurang sesuai. Kami mendampingi dari beberapa sekolah, ada yang artinya karena ini bahan baru, nah itu juga menjadi kendala dari guru-guru. Nah itu, jadi cek-recek kembali mulai TP, ATP-nya. Kalau kemarin tidak ada ATP, langsung dari tujuan pembelajaran di breakdown ke indikatornya. Terus, kalau nanti, kalau boleh saran, nanti Bapak Ibu, alhamdulillah ini nyala. Kalau nanti Bapak Ibu kembali ke daerah masing-masing, itu kami harapkan duduk bersama dengan satu fase. Lah bagaimana kalau permasalahannya Pak Dodo, loh sekolahnya aja kan belum menerapkan kurma. Nah, bisa enggak Pak Dodo sebagai guru pelopor untuk menyusun struktur kurikulumnya dan mengacu pada struktur kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kan ada kemarin kita sudah sharing, oh kalau di SD itu pembelajaran kalau mau menggunakan pendekatan per mapel, struktur kurikulumnya dibuatkan dulu Pak. Nah, jadi Pak Dodo ngajari berebut dengan, bukan ngajari nggih ngapunten, karena tadi dilihat senior-senior kalau digurui kadang kan mboten purun. Artinya sharing gitu untuk ngerangkul bersama baik kepala sekolah maupun guru-guru yang lain. Gimana bisa menerapkan kurma. Susun struktur kurikulumnya dulu. Nah, kalau struktur kurikulumnya sudah terbangun, bahwa di SD itu kalau mau menggunakan pendekatan mapel, itu mata pelajarannya apa aja disusun, berapa JP-nya per minggu, per tahun. Nah, kan gitu nggih. Itu Pak Dodo sudah punya struktur kurikulumnya? Gimana Bu? Maaf Bu. Struktur kurikulum untuk SD, kemarin kalau waktu saya memberikan materi pada saat orientasi kan file sudah saya sharekan ke panitia. Di-share napa mboten sama panitia? Kok saya lupa ya, sepertinya belum ada. Bu Oh, Dian? belum ada. Belum ada. Nanti saya share. Jadi siapa tahu dari Ibu Bapak yang sekolahnya belum menerapkan kurma, nanti kan diajari pertama membuat struktur kurikulumnya dulu.